Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan minggu ketiga ini, setelah kalian sudah belajar mengenai bagaimana menyelesaikan permasalahan pemrograman linear secara grafis, saya akan menjelaskan lebih lanjut contoh-contoh pemrograman linear yang tidak lagi melibatkan dua variabel, keputusan. Jadi di sini variabel keputusannya sudah lebih dari dua ya, nanti bisa kamu lihat sendiri. Tidak mungkin kita mengerjakannya dengan metode grafis. Ini contoh penggunaan pemrograman linear dalam masalah diet. Jadi ini diet ini adalah diet yang sebenarnya hanya untuk ilustrasi saja. Jadi kalau orang mengkonsumsi hanya makanan-makanan ini ya tentunya bukan bukan memenuhi kebutuhan makanan bergizi, karena makanan yang saya contohkan di sini adalah makanan-makanan yang sifatnya manis-manis dan malah menambah lemak mestinya. Di sini ada konsumsi untuk kue brownies, es krim, minuman soda, dan kue keju, cheesecake. Nah, di sini ada makanan-makanan ini mempunyai harga tertentu per unitnya. Jadi kalau brownies itu satuannya nanti unitnya adalah per potong, es krim per scoop atau sendok gitu ya. Soda per botol, cheesecake juga per potong. Nanti ada harganya. Kemudian dari konsumsi makanan-makanan itu nanti akan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan harian. Kebutuhan harian kalori, kandungan coklat, gula, dan lemak supaya terpenuhi dari 4 makanan itu. Keputusannya adalah mau mengkonsumsi berapa sih masing-masing unit makanan itu, berapa potong brownies, berapa sendok es krim, berapa botol soda, berapa potong cheesecake, supaya kebutuhan yang tadi itu saya sebutkan kalori, gula, coklat ini terpenuhi, tapi biayanya paling murah. Jadi kita memutuskan untuk membeli makanan-makanan ini dengan biaya yang paling murah. Ini informasi mengenai masalah diet tadi. Jadi lihat di sini ada satuannya sudah saya sebutkan ya, unitnya sudah saya sebutkan tadi. Kandungan. Informasi ini adalah informasi mengenai kandungan dari masing-masing makanan ini. Jadi kalau brownies itu kandungannya 400 kalori, 3 ons coklat, 3 ons gula, 2 ons lemak, dengan harga satu potongnya 50 sen. Dan seterusnya ke bawah, sampai dengan cheesecake 500 kalori, tidak mengandung coklat, 4 ons gula, dan 5 ons lemak, harganya 80. Kemudian di sini di bawah ini adalah informasi mengenai kebutuhan harian dari konsumsi dari badan kita, misalkan ya, dalam satu hari itu kalori yang dibutuhkan minimum 500 kalori, minimum 6 ons kandungan coklat, 10 ons kandungan gula, dan 8 ons kandungan lemak. Oke, informasi di halaman slide sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa permasalahan ini adalah permasalahan yang ingin memutuskan mengkonsumsi berapa masing-masing makanan sesuai unitnya supaya harganya murah, semurah mungkin. Jadi di sini keputusan itu harus secara eksplisit kita sebutkan. Yang pertama, keputusannya adalah mengkonsumsi berapa potong brownies per hari, mengkonsumsi berapa es krim coklat per hari, berapa sendok es krim coklat per hari, berapa botol soda per hari, dan berapa potong cheesecake per hari. Supaya asupan ini ya, kebutuhan asupan harian kandungan makanan ini terpenuhi dengan biaya semurah mungkin. Nah, untuk menentukan fungsi objektif masalah diet ini tadi, kembali tujuannya apa tadi? Ya, supaya kalau kita keluar uang untuk membeli makanan tadi, harganya paling murah, biayanya paling murah. Jadi di sini kita berhubungan dengan cost, dengan biaya yang sudah didefinisikan tadi. Kalau mau membeli satu potong brownies harganya 50 sen, satu sendok es krim harganya 20 sen, satu botol soda harganya 30 sen, satu potong cheese harganya 80 sen. Jika kamu definisikan X1 sampai X4 adalah banyaknya ya makanan tadi, satu berapa potong brownies, beberapa sendok es krim,
beberapa botol soda, beberapa potong cheesecake, maka harga ini akan seiring proporsional dengan berapa banyaknya tadi. Jadi kalau 1 50 sen, kalau 2 potong 100 sen, 3 potong 150 sen, dan seterusnya. Sehingga bisa saja saya tuliskan di sini proporsional dengan X-nya. Jadi kalau kita misalkan tadi 1 potong 50 sen, X 1 potong jadinya 50 X1. Ya, 1 potong 20 sen, X2 sendok, kok 1 potong, 1 sendok 20 sen, X2 sendok ya 20 kali X2, dan seterusnya untuk cheesecake-nya yang paling mahal di sini. Penentuan fungsi objektif seperti ini. Oke, fungsi tujuan tadi sudah kita definisikan, meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan ketika ingin membeli atau mengkonsumsi makanan, 4 jenis makanan tadi. Bagaimana dengan kendala? Ya, kendala di sini adalah berhubungan dengan kebutuhan minimum harian setiap nutrisi. Jadi di sini dinyatakan bahwa setiap hari dibutuhkan dibutuhkan paling rendah 500 kalori ya, yang bisa diperoleh dari konsumsi brownies, es krim, soda, cheesecake. Padahal sudah ditelusuri bahwa di dalam satu potong brownies kalorinya 400. Jadi kalau mau mengkonsumsi kalori lebih banyak dari 400 ya makan brownies lebih banyak ya. Jadi 2 potong brownies jadi 2 kali 400, X1 potong jadi X1 kali 400 kali X1. Es krim juga begitu, 1 sendok es krim 200 kalori, 2 sendok 200 kali 2, X2 sendok 200 kali X2 ya. 150 soda pada soda satu botolnya 150 kalori, kalau 2 ya 150 kalau 2, kalau X3 ya 150 X3. Jadi di sini tadi 400 X1, 200 X2. Terakhir untuk cheesecake 1 potong 500 kalori, 2 potong 500 kali 2, X4 potong 500 kali X4. Yang semuanya ya tidak boleh kurang dari 500. Tidak boleh kurang, notasinya adalah lebih besar sama dengan. Inilah yang mendefinisikan kendala pertama. Bagaimana dengan kendala kedua? Ya, sama logikanya, tapi di sini berlaku untuk kebutuhan lemak yang satuannya ons, di mana 1 potong brownies itu mengandung 2 ons. Jika kamu mengkonsumsi 2 potong, berarti kamu mendapatkan 2 kali 2 ons. Mengkonsumsi X1 potong, kamu memperoleh 2 kali X1. Untuk es krim juga begitu, mengkonsumsi 1 sendok 4 ons, X2 sendok ya 4 X2 ya. Untuk soda 1 botolnya 1 ons, X3 botol, berarti tinggal kita kalikan. Cheesecake juga begitu, di sini 1 potongnya 5. Kalau konsumsi X4 potong, mendapatkan 5 X4 sama, karena ini kebutuhan minimum berarti tidak boleh kurang dari 8. Yang mendefinisikan kendala kedua. Oke. Kendala ketiga dan keempat sama ya, tinggal kita ikuti penjelasan seperti tadi. Jadi ini 2x1 plus 2x2 plus 4x3 plus 4x4, di mana tandanya juga masih karena ini kebutuhan minimum besar sama dengan 10. Ya. Kendala terakhir kandungan coklat. Yang di sini kebetulan ada dua makanan yang tidak mengandung bahan coklat, ada soda dan cheesecake, sehingga jika kita menurunkan kendala ini, hanya ada muncul X1 dan X2 tanpa ada X3 dan X4, dan batasannya tetap minimum itu lebih besar sama dengan 6. Ya. Satu lagi nanti yang tidak boleh terlewatkan adalah batasan tanda. Oke, di sini
Kamu tadi sudah di awal, makanya saya selalu menuntut kalian mendefinisikan dengan benar apa-apa ubah keputusan, apa variabel keputusannya, sehingga sewaktu kita melengkapi pembentukan atau pemodelan pemrograman linearnya, semua masuk logika sesuai dengan pendefinisian variabel keputusan di awal. Jadi di awal sudah dinyatakan bahwa X1 sampai X4-mu ini adalah banyaknya produk makanan yang harus dikonsumsi. Sehingga logis kalau kita mendefinisikan kendala yang bentuknya atau batasan tanda yang bentuknya seperti ini, tidak boleh ada yang negatif karena ini konsumsi, ya, semuanya lebih besar sama dengan 0. Secara lengkap pemrograman linearnya bisa saya tampilkan di sini. Lihat, ada 4 kendala, tujuannya minimize, semuanya ada 4 variabel keputusan, sehingga LP yang kamu pelajari cara penyelesaiannya seperti 2 minggu terakhir ini tidak bisa kita gunakan karena kemarin kita belajarnya metode grafis di mana bisa kamu gambarkan variabel di sumbu X dan di sumbu Y, atau variabel X1 di sumbu X, variabel X2 di sumbu Y. Sekarang karena ada 4, ya tidak mungkin kita lakukan metode grafis. Harus ada metode lain yang lebih representatif untuk permasalahan ini. Oke. Jadi untuk masalah diet ini saya cukupkan dulu, tidak bisa saya tunjukkan solusinya karena kamu belum belajar cara mencari cara penyelesaiannya yang bukan dengan grafis. Contoh lain mengenai permasalahan linear programming yang nanti tidak lagi menggunakan dua peubah keputusan atau dua variabel keputusan saja. Di sini contohnya penjadwalan. Mungkin kamu bisa lihat di sini, ini contoh yang menarik yang sedikit berbeda dengan contoh-contoh tipikal yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini ada kantor pos lah katakan ya. Di sini ada suatu perusahaan kantor pos yang membutuhkan karyawan full time dengan jumlah yang berbeda setiap hari dalam 1 minggu. Jadi masing-masing hari itu kebutuhannya beda-beda, mungkin karena berdasarkan pengalaman masing-masing hari itu pelanggan yang datang itu tidak sama, sehingga dia mengatur supaya sesuai dengan kebutuhannya saja, supaya lebih efisien. Tapi di situ harus ada aturan ketika dia mempekerjakan karyawan, bahwa karyawan itu boleh kerja 5 hari berturut-turut, 2 hari libur. Liburnya nggak harus 1 minggu, ya. Jadi misalkan contoh, di sini kamu bekerja Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu libur. Bagaimana kalau saya liburnya di Senin dan Selasa? Berarti di situ saya kerjanya mulai Rabu sampai Minggu, ya, dan seterusnya. Jadi intinya kalau 5 hari berturut-turut kerja, 2 minggu libur. Tidak harus liburnya Sabtu Minggu. Apapun harinya, pokoknya ketika dalam 1 minggu itu 5 hari kerja berturut-turut, 2 hari libur. Nah, sekarang mau dicari solusi dari masalah penjadwalan ini. Apa masalahnya? Dia berusaha mencari atau meng-hire karyawan seminimum mungkin sesuai kebutuhan, tapi tidak melanggar aturan serikat pekerja. Kebutuhannya bagaimana? Ini ada di tabel. Hari Senin itu hanya butuh 17 orang, hari Selasa hanya butuh 13 orang, dan seterusnya sampai hari Minggu hanya 11 orang. Minggu cuma 11, lebih paling sedikit dari hari-hari yang lain, masuk akal ya, karena hari Minggu biasanya orang lebih banyak urusan lain dan urusan kerja yang tidak terlalu membutuhkan kantor pos, sepertinya begitu. Nah, ditanya di sini, kalau gitu saya menentukan variabel keputusannya apa ya? Ubah keputusannya apa ya? Saya sebutkan saja XI, ya, I-nya 1 sampai 7. Jadi kamu punya 7 variabel keputusan X1 sampai X7. Tapi apa definisi dari X1 sampai X7 di sini? Ada 2 opsi, ya. Nanti saya tunjukkan apa konsekuensinya. Opsi yang pertama, apakah saya harus mendefinisikan XI itu adalah banyaknya karyawan yang bekerja pada hari ke I? Atau saya mendefinisikan banyaknya karyawan yang memulai bekerja pada hari ke I? Jawaban saya, ya, yang kedua. Kenapa? Karena kalau yang pertama, nanti kamu bisa double counting, hitung double. Jadi karyawan yang bekerja pada hari pertama, ya, misalkan ada sebanyak
10 orang gitu. Karyawan itu besoknya kan kerja lagi. Ya, hari kedua masih kerja kan dia. Jadi kalau misalkan saya hari pertama 10 orang, karyawan pada hari kedua saya pekerjakan, atau ikuti ini aja lah ya, ikuti yang aturan kebutuhan tadi. Pada hari pertama saya mempekerjakan 17 orang. Hari kedua saya mempekerjakan 13 orang. Semua saya, jadi X1 17. Kalau sesuai definisi yang pertama ya, X1 17, X2 13, X3 15, sampai yang terakhir ini X7 11. Terus kamu jumlah semua kan tadi katanya masalahnya adalah minimum dari karyawan yang dipekerjakan, ya minimum dari jumlah karyawan. Jadi berusaha mencari karyawan dengan jumlah seminimum mungkin, tapi kebutuhannya tetap terpenuhi. Ini kebutuhannya terpenuhi, ini benar. Hari Senin dia hanya mempekerjakan 17 karyawan, hari Selasa 13 karyawan, benar ini terpenuhi kebutuhannya. Tapi lihat totalnya, ada yang tidak masuk akal di situ. Kan totalnya itu ya seluruh karyawan yang bekerja di dia, harusnya kan begitu. Tapi kalau misalkan kamu mendefinisikannya seperti ini, ya, lihat 17 karyawan yang bekerja di hari Senin, ya, pasti ada lagi yang bekerja di hari Selasa. Kebetulan di hari Selasa cuma 13 orang, mungkin yang 4 disuruh libur. Tapi 13 orang ini tidak dijamin orangnya lain kan dengan yang bekerja di hari Senin. Bisa jadi orangnya sama. 15 ini juga gitu, yang bekerja di hari Rabu bisa jadi dia sudah bekerja di hari Senin, sudah bekerja di hari Selasa, bukan lagi double counting ya, malah triple counting di sini. Ya, kamu akan menghitung jumlah karyawan yang seolah-olah jadi banyak sekali karena kamu menghitung orang yang sama dalam beberapa hari. Jadi definisi yang ini tidak tepat. Akan saya tunjukkan definisi yang tidak akan menimbulkan hitungan double adalah yang kedua ini. Karyawan XI adalah banyaknya karyawan yang memulai bekerja pada hari ke I. Ya, jadi ini definisi yang benar. Nanti dari slide setelahnya akan saya simulasikan maksud dari penjelasan. Nih, jadi misalkan ya di hari Senin ada satu karyawan yang bekerja. Ya, ini misalkan saya menelusuri riwayat kerja satu orang karyawan. Dia bekerja di hari Senin. Jadi bekerja mulai hari Senin, pada kolom ini menunjukkan dia bekerja pada hari Senin. Kemudian di ke bawah menunjukkan identitas dia, apakah juga masih bekerja di hari itu. Ya. Jadi ini seorang karyawan yang bekerja di hari Senin, dia pasti on di hari Senin. Hari Selasa bagaimana? Karena dia baru mulai hari Senin, tadi aturannya kan 5 hari kerja, 2 hari libur. Berarti Selasa kan ya masih masuk. Rabu juga masih masuk, Kamis masih, Jumat masih, baru di sini libur. Ya. Jadi ini saat seorang karyawan saya telusuri record kerjanya jika dia memulai hari Senin. Oke. Sekarang karyawan lain yang ingin saya telusuri record kerjanya jika dia mulai hari Selasa. Kalau dia mulai hari Selasa ya saya supaya mudah aja, yang saya tandai berarti dia hari pertama kerja ada pada hari Selasa. Rabu kerja, Kamis kerja, Jumat kerja, Sabtu kerja, Minggu libur ya. Minggu libur, Senin juga libur. Oke. Rabu sama, tapi di sini saya mulainya pada hari Rabu. Berarti dia memulai hari pertama pada hari Rabu. 1, 2, 3, 4, 5, yang 2 ini libur, Senin dan Selasa libur. Kamis, saya mulai di hari Kamis di sini. Nah, Minggu itu masih 4 hari kerja, berarti dia Senin masih harus masuk, Selasa Rabu baru libur. Jumat dengan penjelasan yang sama, ya, liburnya hanya Rabu Kamis. Sabtu, Minggu, liburnya di Kamis Jumat. Memulai dari Minggu, maka dia masih masuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, baru Jumat Sabtu libur. Nah, di sini tidak hanya ada satu orang yang memulai bekerja di hari Senin, tidak hanya ada satu orang yang memulai bekerja di hari Selasa, pasti ada beberapa orang yang
sekelompok orang yang bekerja mulai hari Senin, sekelompok orang yang mulai bekerja di hari Selasa, dan seterusnya. Nggak masalah itu. Yang penting ketika kami melakukan perhitungan, ini ya, kelompok-kelompok ini adalah kelompok orang atau banyaknya orang yang kita definisikan sebagai X1. Jadi banyaknya orang yang memulai bekerja pada hari Senin kita nyatakan sebagai X1. Banyaknya orang atau banyaknya karyawan yang masuk kelompok ini apa cirinya? Memulai kerja hari Senin saya nyatakan dengan X2. Yang ini saya nyatakan dengan X3, X4, X5, X6, dan X7. Ya, jadi kelompok orang-orang yang memulai bekerja di hari ke-1 memulai di hari Senin. Yang memulai bekerja di hari kedua itu adalah orang yang mulai bekerja di hari Selasa. Sampai dengan orang yang memulai bekerja di hari Minggu itu adalah X7. Sampai sini clear ya. Jadi orang yang kelompok banyaknya orang yang memulai bekerja di hari ke-I. I-nya 1 sampai 7 sesuai banyaknya hari dalam satu minggu. Bagaimana dengan perhitungan kita tadi? Ya, ini tidak akan yang tadi saya permasalahkan double counting tadi ya. Jika kamu menggunakan X1 sampai X7 seperti ini, dijamin kelompok orang yang ada di X1 tidak mungkin ada irisannya dengan kelompok orang yang di X2. Semuanya pasti beda. Di X3 juga begitu, pasti beda. Ya, kelompok orang ini saling lepas. Tidak akan ada orang yang sama masuk di dua kelompok. Dijamin ya. Kan sudah diatur begitu. Kamu harus mulai bekerja hari Selasa. Kamu tidak bakalan dia juga akan memulai bekerja masuk kelompok orang yang memulai bekerja dari Rabu. Pasti orangnya beda. Oke. Jadi kalau dipermasalahkan double counting hilang ini sudah. Tinggal jumlah saja ditanya. Kalau gitu jumlah karyawannya berapa? Ya jumlahkan saja semua itu X1 sampai X7. Maka dia adalah total karyawan yang dipekerjakan di kantor pos itu tadi. Ya. Jadi itu untuk tujuannya. Nah sekarang saya lihat kebutuhan. Bagaimana kebutuhan karyawan setiap harinya? Mendefinisikannya seperti apa? Nah lihat yang di kolom paling kanan saya menunjukkan kebutuhan ya. Tadi kolom mengenai kebutuhan karyawan. Kebutuhan karyawannya tadi masing-masing hari ada di sini. Nah sekarang kalau mau mendefinisikan jumlahnya tadi, berarti kalau hari Senin itu siapa saja sih yang bekerja? Ya, kelompok mana saja yang ada di hari Senin? Jadi yang ada di hari Senin itu ada beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah yang orang-orang yang memang memulai di hari Senin. Itu pasti ada di hari Senin. Nah, orang-orang yang memulai kerja di hari Selasa tidak bakalan ada di hari Senin. Kenapa? Karena di hari Senin dia jatahnya libur. Jadi di sini nggak ada. Ya, ketika ditanya kendala yang berhubungan dengan kebutuhan karyawan di hari Senin, maka saya bisa nyatakan X1 ini pasti ada, kelompok orang hari Senin pasti ada di hari Senin. Kelompok orang hari Selasa dan yang memulai hari Selasa dan yang memulai hari Rabu itu nggak ada. Karena mereka semua, dua kelompok ini tadi di hari Senin libur. Akan ada kelompok lain lagi di hari Senin, adalah kelompok yang dia memulai bekerja di hari Kamis. Di hari Kamis notasinya tadi X4. Orang yang memulai kerja di hari Jumat, betul Senin masih masuk. Orang yang memulai bekerja di hari Minggu, Senin juga masih masuk. Orang yang memulai bekerja di hari Minggu juga masih masuk. Ini yang saya sebut sebagai total karyawan-karyawan yang bekerja di hari Senin. Total karyawan yang bekerja di hari Senin harapannya tidak lebih dari tidak kurang dari 17 orang. Ini kebutuhan kan. Tidak kurang dari 17. Jadi di sini ya perharinya bisa saya tuliskan, ini saya hapus dari cerita saya tadi. Perharinya bisa kamu amati seperti penjelasan saya tadi di hari Senin ya akan ada jumlah beberapa kelompok orang yang memulai kerja di hari yang berbeda. Tapi yang jelas di situ tidak akan ada kelompok orang-orang yang memulai kerja di hari Selasa dan Rabu. Sedangkan untuk hari Selasa, ya lihat di baris ini. Nah, yang on itu
berarti yang ada di hari Selasa. Siapa saja yang memulai hari Senin, yang memulai hari Selasa, memulai hari Jumat, yang memulai kerja hari Sabtu, dan yang memulai kerja hari Minggu. Tidak bisa kamu temui orang-orang yang memulai kerja di hari Rabu karena jadwalnya hari Selasa itu dia libur. Dan yang memulai kerja di hari Kamis, karena orang yang memulai kerja di hari Kamis, dia masih jatahnya libur hari pertama justru ya. Libur hari pertama. Oke, dan seterusnya. Sampai hari-hari yang lain yang bisa kamu telusuri dari tabel-tabel ini, letak dari on itu adalah kelompok orang yang hadir di hari itu. Sehingga pendefinisian kendalanya menyesuaikan letak on-nya. Ya. Ini hari Jumat dan Sabtu sampai dengan Minggu. Ya, fungsi objektifnya tadi sudah sempat saya bilang, meminimumkan jumlah karyawan yang tadi sudah saya tulis di atas tabel adalah jumlah dari seluruh X yang sudah kita definisikan tadi. Jadi kelompok X1 sampai kelompok X7 itu saling lepas dan dia mendefinisikan banyaknya atau total seluruh karyawan di dalam kantor pos ya, yang kalau masalah ini kita selesaikan, kebutuhan di dalam hari-hari tertentu itu tetap akan terpenuhi. Ya, beserta batasan tanda yang non negatif karena di sini adalah banyaknya karyawan, nggak mungkin minus, harus tetap dipatuhi aturan non negativitas. Secara keseluruhan ini, sekali lagi, ini bahkan ada 7 variabel. Jelas tidak mungkin kamu menggunakan metode grafis. Oke, untuk kasus yang contoh-contoh variabel lebih dari 2 sudah saya jelaskan ini. Nanti materi di slide selanjutnya adalah materi mengenai awalan tentang metode simplex. Oke, nanti saya lanjutkan di materi yang kedua. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.